Shalom saudara, salam jumpa kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kristen adalah agama yang unik. Unik karena ajarannya unik. Keunikan dalam ajaran agama Kristen inilah yang menjadikan Kristen jauh lebih unggul. Video kali ini akan membahas ajaran agama Kristen yang menjadikan Kristen jauh lebih unggul. Ajaran apa saja yang menjadikan Kristen lebih unggul? Tonton video ini sampai selesai agar saudara paham bahwa tidak salah jika kamu menjadi Kristen. Dan jangan pernah berpikir untuk beralih keyakinan. Dan jika Anda mengetahui bahwa saudaramu atau kenalanmu hendak meninggalkan Kristen, maka bagikanlah video ini agar dia dicerahkan. Saudara-saudara, berikut ini adalah ajaran Kristen yang menjadikan Kristen jauh lebih unggul. Perhatikan konsep keselamatan dalam Kristen. Selamat oleh iman. Alkitab dengan jelas menyatakan kepada kita bahwa tidak ada seorang pun manusia yang tidak berbuat dosa. Semua berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Manusia yang telah jatuh dalam dosa ini tidak mungkin bisa dibenarkan karena perbuatannya. Roma 3 ayat 28. Untuk itulah menurut ajaran Kristen yang bersumber dari Alkitab, manusia tidak bisa dibenarkan karena perbuatan baiknya, melakukan hukum Taurat. Dan karena manusia tidak bisa dibenarkan karena perbuatan baiknya, maka perbuatan baik tidak bisa menjadi syarat agar seorang diselamatkan. Hal inilah yang membuat konsep keselamatan dalam Kristen itu unik. Bahwa perbuatan baik tidak bisa menjadi jaminan seorang masuk surga. Sekarang, jika perbuatan baik tidak menjamin seorang masuk surga, lantas bagaimana kita bisa masuk dalam kerajaan surga? Perhatikan ayat-ayat ini. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara perhatikan, ayat ini jelas menyatakan bahwa upah dari dosa ialah maut. Sedangkan dalam kitab Roma 3 ayat 23 mengatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa. Ini artinya bahwa semua orang tanpa terkecuali pasti mengalami maut, atau dapat dipahami bahwa manusia pasti menerima hukuman Allah di neraka dan terpisah dari Allah selama-lamanya. Tapi saudara, dalam kondisi demikian, Allah yang kita sembah bukanlah Allah yang meninggalkan manusia begitu saja. Namun dia mengutus anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan manusia dari hukuman tersebut melalui pengorbanan di kayu salib. Hanya dengan percaya kepada Yesus atau beriman, kita luput dari hukuman kekal. Yohanes pasal 3 ayat 16-17. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Yohanes 3 ayat 36. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Roma pasal 10 ayat 9-10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Roma 5 ayat 10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Kolose 1 ayat 13-14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku."
Efesus 2 ayat 8-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Berdasarkan ayat-ayat tadi, maka dapat disimpulkan konsep keselamatan menurut ajaran Kristen adalah bahwa keselamatan itu bersumber dari Allah. Allah lah yang berinisiatif untuk menyelamatkan manusia. Mereka yang diselamatkan adalah mereka yang percaya atau beriman kepada Yesus. Tanpa iman kepada Yesus, maka seorang tidak akan sampai kepada Bapa, karena hanya Yesus satu-satunya jalan ke surga. Perbuatan baik tidak punya andil untuk menyelamatkan seorang dari hukuman kekal. Hanya oleh iman kepada Yesus saja yang bisa meluputkannya. Tapi saudara, jika hanya oleh iman atau percaya Yesus kita pasti selamat dan bukan karena perbuatan baik, bukankah beriman atau percaya itu adalah perbuatan baik? Gini saudara, iman itu tidak datang dengan sendirinya. Iman itu sendiri bersumber dari Allah. Allah lah yang membuat kamu bisa percaya kepada Yesus. Jadi jika iman juga berasal dari Allah, maka ini artinya tidak ada andil seorang manusia dalam urusan percaya pada Yesus. Itu semua dikerjakan oleh Allah sendiri. Perhatikan ayat berikut ini. Filipi 1 ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Yohanes 6 ayat 44. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Jadi poin yang pertama ini telah membuktikan Kristen lebih unggul, karena sementara yang lain mengajarkan bahwa manusia harus mencari Allah dengan melakukan perbuatan baik agar selamat, ini jelas tidak ada kemungkinan sedikit pun untuk selamat, maka Kristen dengan tegas menyatakan bahwa Allah sendiri yang mencari manusia. Allah sendirilah yang bertindak menyelamatkan manusia, dan tindakannya ini tidak dipengaruhi oleh perbuatan baik manusia. Poin yang kedua, jaminan keselamatan. Saudara-saudara, bukan hanya keselamatan dalam Kristen itu inisiatif dari Allah sendiri. Allah lah yang bertindak dan bukan manusia yang mengupayakan keselamatannya sendiri. Tapi juga keselamatan yang diberikan Allah kepada manusia itu bersifat pasti selamat dan bukan mudah-mudahan selamat. Jadi jika Allah menyelamatkan seseorang, maka keselamatan orang tersebut tidak akan hilang. Berhati-hati saudara. Ajaran sesat tentang keselamatan bisa hilang ini sangat gencar diberitakan, bahkan melalui mimbar. Tentang ajaran ini sudah saya bahas dalam beberapa video. Silakan cari dan tonton. Sekarang perhatikan ayat yang menjamin keselamatan kita, bahwa keselamatan kita tidak mungkin hilang. Yohanes 10 ayat 28-29. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Saudara perhatikan ayat ini. Yesus berkata bahwa Dia memberikan hidup kekal dan memberi jaminan tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Jika tidak binasa sampai selama-lamanya, maka ini artinya bahwa keselamatan tidak mungkin hilang. Karena jika bisa hilang, maka ayat tersebut seharusnya berbunyi, mereka mungkin saja tidak akan binasa. Lagi pula, keterangan tentang siapa yang menjamin keselamatan yang bersifat kekal dan tidak akan hilang itu adalah Yesus dan Bapa sendiri. Itulah sebabnya orang yang sudah diselamatkan atau ada dalam Yesus tidak akan lagi menerima hukuman. Perhatikan ayat berikut ini. Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Berdasarkan penjelasan dalam poin kedua ini juga membuktikan bahwa Kristen jauh lebih unggul karena hanya dalam Kristen keselamatan seorang dijamin oleh Allah sendiri. Saudara-saudara, selain dua poin tadi, ajaran kasih juga merupakan bukti bahwa Kristen jauh lebih unggul. Kristen mengajarkan bahwa bukan hanya kita tidak boleh membalas jahat dengan jahat, tapi bahkan balas kejahatan dengan kebaikan. Dalam hal ini jelas, Yesus meletakkan standar yang jauh lebih tinggi. Sebenarnya masih ada poin lain menyangkut ajaran Kristen yang membuktikan bahwa Kristen jauh lebih unggul. Tapi beberapa poin ini saya rasa sudah cukup membuktikan bahwa Kristen jauh lebih unggul. Nah, jika ternyata Allah sendiri yang menjamin keselamatanmu,
Lantas mengapa kamu masih lebih memilih berupaya untuk selamat dengan melakukan perbuatan baik yang tidak menjamin kamu pasti masuk surga, bahkan kemungkinan untuk masuk pun tidak ada? Jadi, jika kamu sedang berpikir hendak meninggalkan Yesus, maka itu artinya kamu akan melepaskan kepastian keselamatanmu. Sebab hanya dalam Yesus yang diajarkan dalam agama Kristen, keselamatanmu dijamin. Demikian penjelasan saya. Semoga mencerahkan saudara semua. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.